Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wasallam wa ala la hawla wa la quwwata illa billah la ta'ala ta'ala wa fanta fadhkuru tadhkira li fadata wal istifadah wal hatta la tamassuku bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalat ala al-khair tigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pengajian yang kedua ya. Itu pengajian hikam yang disusun ulang oleh Al-Imam Ali bin Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi, dan kita sampai pada hikmah yang ke-136, yaitu masih bab fi dzikri khafaya atafihi wa minanihi al-ibad. Beliau mengatakan ainayatuhu fika la li syai'in minka wa aina kunta hina wajahatka inayatuhu wa qabalatka ri'ayatuhu lam yakun fi azalihi ikhlasu a'malin wala wujudu ahwalin bal lam yakun hunaka illa mahdu ifdalin wa azimu an-nawabi. 132 halaman. Inayatuhu utawi perhatian Allah fika ing dalam sira iku la li syai'in iku ora krana suwiji-wiji mingkas saking sira. Wa aina kunta wa aina lam ing dalam endi-endi panggonan kunta ana sapa sira hina wajahatka nalikane wajahatka ngadep ing sira apa inayatuhu perhatiane Allah taala. Wa qabalatka lan ngadep ing sira apa riayatuhu tegese perhatian Allah taala. Lam yakun fi azalihi lam yakun ora ana fi azalihi ing dalam azale Allah apa ikhlasu a'malin apa ikhlasi pira-pira amal wala wujudu ahwalin lan ora wujude pira-pira ahwal bal balik lam yakun ora ana hunaka ing dalam mengkono-mengkono panggonan illa mahdul ifdali angin murnine karunia wa azimun nawalan agunge kenikmatan. Jadi dalam hikmah ini masih ngebahas tentang betapa hebatnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita ya. Dan betapa tidak ada artinya amalan-amalan manusia, perbuatan manusia, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh manusia di sisi karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika beliau menyebutkan inayatuhu fika la li syai'in minka, perhatian atau inayahnya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam dirimu itu bukan karena ada sesuatu yang ada di dalam dirimu. Ya misalnya ketika seseorang itu diberi karunia Allah taala berupa kesehatan, apakah kemudian lantaran kita ini ahli ibadah, ahli sedekah, ya, ahli puasa, ahli sholat, ahli wirid, ahli zikir, kemudian kita berhak untuk mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala? Justru kalau kita itu melihat sebaliknya gitu. Orang-orang yang tidak pernah beribadah ke Allah Subhanahu wa taala, yang selalu bermaksiat kepada Allah, yang tidak pernah menjalankan perintah-perintah Allah, yang selalu melanggar semua larangan-larangan Allah, tetapi justru kehidupannya itu terlihat megah, terlihat kaya, terlihat hebat, terlihat luar biasa, padahal mereka tidak pernah melakukan ibadah apapun, gitu kan. Sementara ada seseorang yang dia itu ahli ibadah, tapi justru kekayaan tidak dia dapat. Kesehatan pun kadang ya kita sakit-sakitan gitu kan. Lantas apakah yang menjadi penyebab itu semua adalah amalan atau sesuatu yang ada dalam diri kita? Enggak, ternyata tidak. Allah Ta'ala itu tidak memberikan sesuatu kepada seseorang lantaran sebab. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam sebuah ayat, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'al. Allah Ta'ala itu tidak ditanya tentang apa yang Allah Ta'ala perbuat. Mau menjadikan orang yang kafir itu orang-orang yang kaya,
menjadikan orang yang taat itu orang-orang miskin, atau menjadikan orang taat itu menjadi orang miskin dan orang kafir itu menjadi orang miskin, orang taat menjadi orang yang kaya? Atau ketika Allah Ta'ala memasukkan seseorang yang tidak pernah ibadah, ya, seumur hidupnya, tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memasukkan dirinya ke dalam surga, itu apakah Allah Ta'ala itu melihat kepada sesuatu yang ada di dalam diri? Tidak, ternyata tidak. Makanya bisa disebutkan ainayatuhu fika la li syai'in minka, perhatian Allah dalam dirimu itu bukan karena sesuatu yang ada dalam dirimu, bukan karena sesuatu yang pernah engkau perbuat. Makanya beliau mempertanyakan, wa aina kunta hina wajahatka inayatuh, terus kamu di mana di alam azali ketika inayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghadap, mendatangi dirimu, dan engkau disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan riayahnya, dengan momongannya, dengan arahannya, dengan petunjuknya. Ya, sementara di alam azali itu lam yakun fi azalihi ikhlasu a'malin wala wujudu amal. Kalau di alam azali itu kan nggak ada amal. Seseorang itu tidak akan mendapatkan makom-makom tertentu lantaran dia memperbanyak ibadahnya, memperbanyak sedekahnya, ikhlas dalam berbuat, gitu kan? Atau melakukan sebuah kesalahan, enggak ada. Makanya kalau di alam azal itu balam yakun hunaka illa mahdul ifdal, di sana itu sudah tidak ada lagi kecuali hanya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang murni kepada dirinya, bukan atas dasar perbuatan apapun yang dilakukan oleh manusia. Ya, makanya kita sebagai manusia harusnya banyak bersyukur, kan ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kita kesehatan, memberikan kita waktu yang luang. Nah, tinggal kita mau memanfaatkannya atau tidak, itu kan. Yang sibuk dengan pekerjaannya, gitu kan, pernahkah bersyukur dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang sibuk dengan dirinya, yang dirinya kaya lah, yang dirinya cantik, yang dirinya terkenal, yang dirinya hebat, yang dirinya nomor satu dan lain sebagainya, apakah hal itu lantaran amal yang telah dia perbuat? Bukan sama sekali, bukan. Makanya seseorang pernah bertanya kepada Syekh Salam Ibn Mishis rahimahullahu ta'ala, bagaimana seseorang itu bisa usul ke Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata beliau, apa? Bersandarlah kepada Allah, jangan bersandar kepada selain Allah. Kalau kita bersandar kepada selain Allah Ta'ala, ya dalam ibadah tentunya, dalam ibadah, kemudian ibadah itu kita jadikan modal untuk bisa menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah bisa? Ibadah kita emangnya pasti diterima oleh Allah Ta'ala? Nggak tentu, belum tentu. Ibadah yang sudah kita itu sudah berupaya untuk ikhlas, yang kita itu sudah berupaya untuk menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika diajak sedikit sama manusia dia tumbang, kan gitu. Nah, sehingga dari ibadah saja itu kita sudah bermasalah, menjadi orang-orang yang bermasalah, itu kan. Ini ibadah loh, belum perbuatan yang mubah, belum kelalaian kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum maksiat yang telah kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak. Jadi kalau mau melihat, mau menggunakan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua orang itu bakalan masuk neraka, gitu tuh. Jangankan orang yang berdosa, orang yang beribadah, orang yang taat, itu banyak permasalahan, banyak PR-nya, gitu tuh. Apalagi orang yang berdosa, gitu. Tapi setidaknya kita itu harus menanamkan di dalam diri kita bahwa kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak memiliki apa-apa untuk bisa dihadiahkan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan kita hanya mengharapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untuk hikmah yang pertama ya. Oke, lanjut. La tanfa'uhu ta'atuk wa la tadurruhu ma'siyatuk. Innama amaraka bihadihi wa nahaka an hadihi lima ya'udu alaika. La yazidu fi izzihi ikbalu man akbala alaihi wa la yanqusu min izzihi idbaru man adbara anhu. La tanfa'uhu ora gawe manfaat ing Allah apa ta'atuka ketaatan sira, wala tadurruhu lan ora madharati ing Allah apa maksiatuka kemaksiatan sira. Wa inna malan angin pestini amaroka merintahaken sapa Allah ing sira bihadihi kelawan iki perintah, wa nahakalan ngelarang sapa Allah ing sira an hadihi saking iki larangan lima krono barang yaudu kang bali apa ma alaika ing atase sira. La yazidu orang nambah fi izzihi ing dalam keutamaane Allah apa ikbalu man akbala apa ngadepe wong kang madhep sapa man alaihi ing atase Allah, wala yang kusu lan ora kurang min izzihi saking kemuliaane Allah apa idbaru man adbara apa idbaru apa melengone wong adbara kang mengo sapa man anhu saking Allah. Nah ini keterangan hikmah ini menjelaskan hikmah yang sebelumnya, di mana la tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu maksiyatuka. Maksiat dan ketaatanmu itu nggak ngefek ke Allah Ta'ala, nggak memberikan manfaat kepada Allah, dan juga tidak memberikan madarat kepada Allah lantaran kita bermaksiat kepada Allah. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu bersabda, "Law anna awwalakum," dalam hadis qudsi, "Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa fi mulki syai'an ma naqasa dzalika fi mulki syai'an." Seandainya jika dari paling awalnya manusia, awalakum, akhirnya manusia, maksudnya dari generasi awal sampai akhir, kemudian dari generasi jin dari awal sampai akhir, kemudian mereka itu melakukan perbuatan yang paling keji di antara yang lainnya. Jadi mereka semua bajingan semua, gitulah katakan. Ternyata kata Allah, mana qasadzalika mulki syai'a, hal itu sama sekali tidak mengurangi kerajaanku, kekuasaanku, keagunganku sama sekali. Jadi seandainya meskipun satu orang dunia ya itu semuanya bermaksiat, tidak ada satupun yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan, gak ngefek. Lanjutan hadis pun juga sama, walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa rajulin wahidin minkum ma naqat ma zada dzalika fi mulki syai'a. Begitu juga sebaliknya, seandainya jika semua generasi manusia itu dari awal sampai akhir, generasi jin dari awal sampai akhir, itu mereka semuanya memiliki kualitas ketakwaan yang paling puncak, itu tidak menambah kekuasaan Allah Ta'ala sedikit pun, gitu. Sehingga dari sini apa yang harus dibanggakan, gitu. Sehingga baik itu taat, baik itu maksiat, dan semuanya itu merupakan perlakuan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Makanya di sini diberi alasan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, wa inna ma amaraka bihadihi wa nahakan hadihi. Alasannya kenapa Allah Ta'ala itu, kenapa Allah Ta'ala memerintahkan dirimu dengan beberapa perintah, dan Allah Ta'ala itu melarang kita dengan banyak-banyak larangan. Tujuannya apa? Lima ya'udu alaika, karena hal yang akan kembali kepada dirimu. Ya maksudnya itu dikembalikan kepada keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran seseorang yang ketika semasa hidupnya tidak pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala, selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, selalu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kebalas, kamu udah berbuat baik, maka harus saya balas dengan
balasan yang baik, atau sebaliknya orang yang berbuat jahat dalam kehidupannya, selama hidupnya berbuat jahat terus dan sama sekali tidak pernah merasa salah, ya maka nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan pembalasan yang serupa. Nah kemudian la yazidu fi'izzihi iqbalu man aqbala alaih. Banyaknya orang yang taat kepada Allah Ta'ala itu tidak menambah kemuliaan Allah. Meskipun orang yang semua orang di dunia ini, yang di Rusia, yang di Asia, yang di Afrika, yang di Amerika, yang di Eropa dan seterusnya, semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak nambah, enggak menambahkan kemuliaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, wala yanqusu min izzihi idbaru man adbaru anhu. Semuanya, misalnya semua orang itu di dunia adalah orang-orang yang bejat, adalah orang-orang yang bajingan. Kemudian lantas apakah orang yang seperti ini, kondisi manusia yang seperti ini, apakah bisa mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sama sekali tidak. Karena Allah Ta'ala itu tidak butuh dengan manusia, tidak butuh dengan ciptaannya. Jadi sebenarnya kalau bisa diserupakan gitu. Jadi manusia itu hanya sekedar boneka gitu tuh. Tapi boneka yang dikasih akal. Sehingga karena bonekanya ini dikasih akal, memiliki peranan masing-masing, sehingga nanti pada ujungnya dia akan mendapatkan balasan dari apa yang telah dia perbuat gitu. Ngetanya guys. Tapi semuanya itu nanti akan kalah. Semuanya itu akan kalah. Kalah oleh apa? Kalah oleh rahmat Allah, kalah oleh kasih sayang Allah. Kok bisa seperti itu? Ingat dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu bersabda, innali mi'ata rahmat. Saya itu, kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki 100 rahmat. Yang satu, uqassimuha bainal makhluqin, saya bagi-bagi ke semua makhluk. Jadi rasa kasihan kita, rasa kasih sayang kita kepada sesama, kepada makhluk, kepada binatang sekalipun, itu hanya 0,0000 sekian persen dari rahmatnya Allah Ta'ala gitu. Sisanya kan masih 99. Nah ini nanti ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan 99 rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di hari kiamat. Ya tadi karena manusia itu seakan-akan seperti wayang golek yang dikasih akal, ya kan? Dan Allah Ta'ala memang juga memiliki apa tadi, sifat adil ya. Yang namanya adil kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan sesuatu, menempatkan orang-orang yang taat ke dalam surga dan menempatkan orang-orang yang tidak taat ke dalam neraka. Nah makanya karena semuanya itu merupakan madzahir, merupakan pengejawentahan perwujudan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya maka masih ada kemungkinan bahwa mereka orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga itu bisa jadi mereka itu mendapatkan kenikmatan. Kenapa? Karena melihat tadi itu 99 rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya di hari kiamat itu bisa saja Allah Ta'ala menggunakan keadilan. Kalau menggunakan keadilan, maka yang masuk surga, yang berhak masuk surga dimasukkan ke surga, yang masuk neraka bisa dimasukkan ke neraka. Tapi ketika yang digunakan adalah sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti ujung-ujungnya tidak ada orang-orang yang disiksa. Meskipun disiksa, tapi mereka merasakan kenyamanan yang luar biasa, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al-Akbar Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fususul Hikam. Sehingga dari berangkat dari hal ini ada sebuah pelajaran yang bisa kita petik.
dimana kita melihat siapapun ya, melihat siapapun dalam kondisi apapun, dalam kondisi bagaimanapun, kita melihatnya dengan pandangan apa? Rahmah, pandangan kasih sayang, pandangan kasihan ya, sehingga pada ujungnya nanti kita akan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, bisa jadi meskipun sekarang dia adalah orang yang jahat, di akhir umurnya dia akan menjadi orang yang taubat sehingga dimasukkan dalam golongan orang-orang yang baik. Itu tuh. Tidak melihat agamanya, ya, tidak melihat kondisinya, tidak melihat rasnya, dan seterusnya. Nah, sehingga ajaran dari tasawuf itu adalah ajaran yang sangat-sangat plural gitu ya, dimana pandangannya kepada semua makhluk itu dengan pandangan kasih sayang, bukan dengan pandangan kebencian, bukan dengan pandangan bahwa dirinya lah yang benar sementara selain mereka adalah orang-orang yang salah. Tidak seperti itu. Pandangan ahli tasawuf itu seperti itu ya. Kisah yang menunjukkan banyak bagaimana dakwah dari ulama-ulama tasawuf seperti Syekh Sufyan Ats-Tsauri, kemudian tokoh-tokoh dari tasawuf sendiri, misalnya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, itu kan, Ma'ruf Al-Karhi, Zunnun Al-Misri, kemudian siapa namanya, Habib Al-Ajami, dan seterusnya. Jadi dari mereka itu, siapa yang tahu kalau dari mereka itu dulunya mereka adalah para penjahat, para bajingan? Nggak tahu kan? Tapi ternyata mereka itu pada akhirnya mereka diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan apa tadi? Inayah ataupun riayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu merupakan mahdu idzalim wa adimun nawal, karunia yang terbesar yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia yang besar, karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Itu sehingga bukan tidak mungkin orang-orang yang jahat itu akan menjadi orang yang baik. Tinggal kita bagaimana sikap kita kepada orang-orang yang jahat kepada kita. Itu kan, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan arahan dan seterusnya kepada mereka, sehingga mereka itu kembali kepada jalan Allah. Demikianlah para hadirin, berapa menit? Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengajian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengaji, dalam belajar, selalu menuntut ilmu. Kita bisa menjadi orang-orang yang mengamalkan ilmunya, kemudian bukan menjadi orang yang merasa baik, tapi justru merasa orang yang salah, sehingga kita selalu mendapatkan ampunan, mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.